itu sepertinya sudah watak ya, gitu. Jadi watak itu harus melekat terus menerus. Dan satu lagi watak yang tidak bisa dihilang itu adalah welas asih. Welas asih. Iya. Ulama tidak dengar kata itu, Pak De. Jadi welas asih itu mencintai sesamanya, welas kan, dan asih itu memberi. Itulah. Banyak saya rekrut untuk kerja dulu di perusahaan. Jadi tidak memandang suku ya? Tidak memandang suku saya. Semua yang minta tolong pada saya bantu. Nah, ini pengunjung perlu diingat, inilah salah satu tokoh yang memekarkan Kabupaten Banyuasin. Agak-agak berat, tapi mohon dijawab dengan lapang aja. Iya, iya. Wakil udah dapat belum, Pak De? Ya. Wakil Bupati. Nah, ini proses saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Aduh, inilah bahagianya punya studio podcast. Tamu yang datang ini benar-benar tidak terduga. Tapi ini yang sangat diharapkan. Hari ini kami didatangi langsung tokoh masyarakat Jawa Sumatera Selatan, tokoh transmigrasi, dan juga Wakil Bupati periode 2018-2023 Kabupaten Banyuasin, Pak De Slamet Somenstono. Assalamualaikum, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Sugeng. Aduh, saya ini orang Jawa, nama saya Surono. Tapi saya ini ngerti bahasa Jawa, tapi ngomong nggak bisa, Pak De. Pak De kok Jadi belajar nanti. makin bertambah usia, makin kelihatan tambah gagah, Pak De. Ya. Ini resep yuk, bagi resep dulu deh sebelum kita ngomong yang lain. Pertama, terima kasih Mas Surono dan teman-teman dari Porkes Ruang tamu. Ruang tamu, Pak De. Ruang tamu ya, telah mengundang saya di studio ini. Pak De. Karena diundang harus hadir. Alhamdulillah. Ketika tidak ada halangan. Masya Allah. Saya ditemenin oleh Pak Heri, Pak Heri sama Pak Hen. Oke, ini pengunjung, ini kelihatan kalian akan melihat kalian berdua saja ya. Padahal di dalam sini rame, ada Mas Hen, ada Kak Heri, ada juga nih, yang rekam juga ada dari timnya. Monggo Pak De, beri kami resep kenapa Pak De masih semangat. Ayo. Jadi kalau tanya kok udah umur senja, Iya, senja. tetapi kamu masih punya semangat. Jadi kebiasaan yang saya lakukan dulu dari muda itu adalah bekerja, dan kemudian olahraga juga. Dan ada apa itu namanya sifat yang nerimo saya. Nerimo itu apa adanya ya, apa adanya yang tentunya disesuaikan dengan kapasitas pada saat waktu itu. Ya maklum, saya ke Sumatera itu waktu masih bujangan, nggak punya beban, namun punya beban di negeri saya, di daerah kelahiran saya, itu adik-adik saya masih kecil. Oleh karena itulah saya digembleng untuk kerja keras. Nah, kerja keras ya tentunya juga dibarengi dengan kelegowoan hati ya. Maka ketika ada permasalahan, ya kami harus selesaikan sendiri. Dan satu hal yang saya pakai selama ini adalah penuh kesabaran. Kesabaran dan ikhlas itulah yang melatari belakang pada saat ini. Kalau panjenengan melihat kok Pak De itu udah sepuh tapi masih sehat. Nah itu yang harus kita lakukan. Bukan hanya sehat Pak De, tapi kami itu melihat Pak De selalu bersemangat untuk memberikan sesuatu, perubahan, kemajuan, itu memang tidak mau berhenti Pak De. Gimana? Itu sepertinya sudah watak ya, gitu. Jadi watak itu harus melekat terus menerus. Dan satu lagi watak yang tidak bisa dihilang itu adalah welas asih. Welas asih. Iya. Ulama tidak dengar kata itu Pak De. Jadi welas asih itu mencintai sesamanya, welas kan, dan asih itu memberi, gitulah. Jadi apa yang kita punya ya contoh umpamanya. Ada suatu ketika teman itu minta tolong dengan kita. Apa yang bisa kita lakukan ya materi nggak ada banyak. Pokoknya ada di dompet tuh ada uang 20.000 umpamanya. Kita bagi dua aja, kamu 10, kita 10. Ikhlas, asih kan.
Dan kalaupun nggak ada, lihat orangnya yang minta itu ya kita kasih semua. Dengan catatan kalau orang yang minta tolong itu kepada saya harus tolong dan kami bantu. Mereka mau minjem di tempat lain kan nggak mungkin dapat. Tapi kalau saya memberikan semua, terus saya nanti minjem tempat lain mesti ada yang percaya. Nah, itu sering seperti itu. Tapi bukannya menyusahkan diri sendiri, Pak Ade? Ya, ada yang mengatakan begitu bahwa saya itu seperti ini lilin itu kehidupan, menerangi kanan kiri, kadang-kadang habis lilinnya, leleh dengan sendirinya. Dan itulah yang dinamakan ikhlas itu. Masya Allah, ini pengunjung saya kayak dengar seorang ayah yang memberikan nasihat kepada anaknya. Pak Ade, tadi menyinggung Pak Ade datang sendirian ke sini. Yuk, tahun berapa Pak Ade? Saya merantau awalnya ada di Lampung tahun 71, pertengahan 71. Ya kalau cerita merantau itu ya liku-likunya ada susah, ada senang gitu. Saya sempat mengikut seorang jenderal juga. Waduh. Seorang pejuang 45. Beliau jadi residen di Lampung. Nah, namanya Bapak Muhammad Mangundi Projo. Beliau itu dulu jadi bupati di Ponorogo, terus dapat job lagi oleh Pak Bung Karno dijadikan residen di Lampung. Nah itu saya pernah melok beliau. Nah disitulah ada nuansa pembelajaran dari beliau. Orang itu harus kerja ikhlas, harus kerja semangatnya harus ada. Kemudian benar-benar ditekuni pekerjaan itu. Siapa deh? Banyak nasihat beliau yang saya pakai. Dan dalam perantauan saya dari beliau itu disuruh bekerja di sebuah perusahaan kayu di logging. Berarti di hutan loh Pak Ade? Di hutan. Oh, itu di daerah Kota Agung. Kota Agung? Iya, Lampung, Tanggamus sana. Tahun 70 berarti tahun 71 itu pertengahan. Tahun 72 saya dipindahkan oleh perusahaan ke Palembang, ke pabrik plywood. Nah, karena di pabrik plywood itu ada suku Jawa yang dekat situ, ya kami nimbrung aja ke orang-orang transmigrasi yang juga baru datang mereka. Gitu. Jadi sama-sama merintis gitu. Nah, disitulah yang belajar dari tidak ada ini, ya saya kerja sebaik mungkin, tanggung jawab dan kerja sungguh-sungguh. Ya Allah. Tahun 72 itu sudah di Palembang. Nah proses-proses selanjutnya tahun 72 sampai tahun 99 saya banting setir menjadi orang politik gitu. Nah ini menarik pengunjung. Tapi sebelum politik nanti dulu Pak Ade, saya punya pengalaman secara personal yang Pak Ade menemani Pak Ade ke sebuah desa yang bisa dikatakan desa yang dibangun oleh Pak Ade. Bagaimana cintanya masyarakat di sana dengan Pak Ade? Apa sih yang membuat mereka cinta dengan Pak Ade? Pada saat itu kan kami juga punya kenalan ya, orang Palembang. Saya bergabung dengan beliau, suka jemput gitu. Itu Pak Jainal Bahri, itu Depaknya. Sekarang udah sedo ya, udah meninggal. Satu lagi Pak Tanjung ya, bukan Akbar Tanjung, lupa saya. Pak Tanjung ya, belakangnya Tanjung. Ya, Pak Haidir Tanjung. Wih, Pak Ade masih hafal ya nama-namanya. Orang-orang yang pernah saya jemput untuk ke daerah Tran, untuk membina orang Tran. Pak Haidir Tanjung itu udah sedo juga, tinggal putra-putrinya. Nah, ada lagi juga yang saya belajar koperasi itu dengan Pak Darman. Koperasinya itu Bodronoyo. Nah, itu juga membangun koperasi di daerah yang sulit waktu itu kehidupannya. Berhasil, saya belajar juga sama mereka. Nah, di daerah Cinta Manis waktu itu, di Cinta Manis Mariana, Banyuasin 1 dulu. Nah itu kita juga ikut mendirikan Kopdit itu, yang koperasi kredit itu dari Bapak Darman almarhum itu yang membina dari tahun 83 itu.
Nah, kemudian saya disuruh membuat oleh Bapak Saidir Tandung sama Pak Zainal Bahri tadi membuat madrasah namanya Al Akbar. Sekolah, madrasah. Iya, saya disuruh megang itu. Nah, aku bilang saya juga mau kerja ngurusin sekolahan itu. Alhamdulillah sekarang besar sekolahan itu, tapi dipegang orang lain sudah. Karena kami sibuk kerja. Nah, itulah mulai bersosial dengan masyarakat di sekitarnya itu. Tapi bukan hanya orang Jawa aja, orang Sumatera banyak saya rekrut untuk kerja dulu di perusahaan. Jadi tidak memandang suku ya? Tidak memandang suku saya. Semua yang minta tolong pada saya bantu. Dan anehnya orang-orang yang merantau yang nggak kerja, namanya itu dilemparnya ke sana sama Satpol itu. Kalau nggak ada kerjaan, melok Mas Slamet ya gitu. Nah, saya panggilnya Mas. Jadi kalau yang nggak ada kerjaan, tampung saja ya, tampung di mes, terus saya cariin kerjaan. Itu udah memang dari waktu bujangan sudah nolong orang seperti itu dan ikhlas nolongnya. Ada uang, nggak ada uang ya nolong orang. Tapi masih bisa kan dari beras masak di base camp itu. Iya benar loh. Sampai saya merasakan ketika Pak D datang, itu mereka bikin pesta rakyat untuk nyambut Pak D. Makanya daerah yang desa kemarin itu, satu desa saya mekarkan jadi 4 ketika saya menjadi anggota dewan. Jadi ya belusuan terus kami ke desa-desa, daerah mana yang memang tidak diopeni oleh pemerintahan yang lalu, tetapi sejatinya itu tinggal orangnya. Lalu penjabatnya sering turun melihat masyarakat itu bagaimana ya. Tapi dulu kan jarang. Zaman dulu penjabat ke desa itu kan langka. Maka ketika kami jadi anggota dewan tahun 99 itu di Muba itu yang sering saya Sungai Lilin, Bayung Lincir itu sering ke sana. Oh, yang seluas itu daerahnya Pak D. Tapi kadang-kadang juga kaget orang saya sebagai ketua komisi kok, selamat datang ketua komisi A di desa di Mekarjadi. Oh, sudah ada spanduk Pak D. Ada spanduk. Waduh. Dan kami kaget juga kok sampai seperti itu. Nah, itu juga merupakan yang aku kaget lagi itu ketika saya ke Ngawi, ke Kabupaten Ngawi mindahkan transmigrasi. Selamat datang, nama saya kan Slamet Somo Sentono, Pak Slamet Somo Sentono dan Pak Bupatinya Pak Alek waktu itu. Di kota Ngawi itu, selamat datang. Padahal Ngawi kan tempat saya sekolah. Iya, ini pengunjung. Ini ceritanya. Pak D ini sekolahnya di SD di Jawa Pak D, SMP SMA di Ngawi Pak D. Ngawi. Pak D, kita minum dulu Pak D. Kayaknya obrolannya akan masuk ke politik soalnya nih Pak D. Ya, mau politik. Ini kopi apek saya nih sekanak Pak D. Ini tadi kan sekilas dicoplok-coplok aja nih tadi. Ceritanya yang indah-indah saja. Siap Pak D. Yang susah juga ada. Nah, saya tuh mau ke arah situ, nggak mungkin lah Pak D datang sendirian. Kalau bukan tokoh yang kuat, kalau bukan tokoh yang tidak punya pendirian, apalagi tidak bekerja keras, tidak mungkin bisa sampai tahap ini. Yuk cerita susahnya Pak. Susah ya sebetulnya gimana ya? Yang susah itu diatasi lah. Susahnya itu apa ya? Ketika ada hal yang harus kita selesaikan susahnya. Karena kami itu kerjanya di lapangan, banyak ketemu masyarakat, ada susah, ada yang sangat susah juga nggak ada ya, sangat susah banget nggak, karena makan pun sudah ada kan makan. Nah, yang pada saat susah kan yang waktu di Jawa itu kan susah kita. Jadi belajar dari susah itu, saya bawa ke Sumatera supaya orang tua kami, adik-adik kami jangan mengalami seperti itu. Masya Allah. Nah, ketika saya punya gaji itu kan gaji saya kecil dulu, saya kumpul 6 bulan baru kirim ke Jawa. Nah, masih mengirim ke Jawa? Terus setiap bulan dulu saya kerja itu uang saya kirim ke Jawa untuk nyekolahkan adik-adik saya. Masya Allah. Jadi mamanya kami, ini contoh aja, gaji waktu itu 200 itu udah besar loh. 200 rupiah itu udah besar tahun.
Itu bagi dua, Jawa 100, saya 100. Nah, terus bergulir ya naik ya sama gitu. Jadi susahnya di Jawa saya mengatakan pada orang tua, Bapak Ibu, jangan lagi susah, kami yang cari nafkah. Masya Allah. Gitu. Ini benar-benar anak yang berbakti Iya. lah kepada orang tua. Ya Allah, subhanallah. Tapi nggak boleh susah. Siap. Biar saya aja yang susah di Sumatera. Tapi saya nggak pernah menceritakan kesusahan saya. Jadi kalau orang tua ikut susah kan nggak enak, sakit. Siap. Dan kami memang ya sudah memang anak lanang kan namanya. Anak lanang kan tanggung jawab. Siap, setuju Pak Ade. Itu jadi nasihat yang paling harus saya pegang. Pak Ade, kok tahu-tahu masuk ke dunia politik? Kenapa? Nah itu ceritanya itu ada. Jadi memang saya di Jawa kan sudah idealnya ke dulu GSNI saya. Malahan? Iya, dari dulu kalau orang Jawa itu. Nah, ketika ke Sumatera dalam kurun waktu ini kan enggak ikut berpolitik saya, enggak ikut. Jadi ikutnya itu setelah ada berita BBC, Ibu Mega pidato. Nah, itu kan saya dengerin aja gitu. Terus permasalahan dengan Orde Baru lah ya. Iya benar. Jadi sekilas gitu ya saya ikutlah bagaimana namanya Banteng ini bergerak gitu. Saya dengan gaji saya beli kain merah itu saya sablon. Jadi gambar moncong putih itu. Jadi kita kibarkan ke daerah Mariana, Muara Padang. Ceritanya dulu masih zaman Orde Baru? Iya masih tahun 9 itu kan belum. Nah, sampai pecah yang pergulakan perjuangan Bu Mega itu. Nah, tahun reformasi yang kuda tuli itu Pak kuda tuli. Tapi saya di Sumatera. Siap. Dan di bawah anak buahnya Pak almarhum Pak Aziz. Pak Aziz, ya Prof Aziz. Iya, Pak Aziz Saib. Ya, Pak Aziz Saib. Ya, ketua DPD. Dan dari beliau lah saya belajar juga politik. Akhirnya kampanye kan, kampanye. Beliau juga sering turun ke Mariana sama saya. Dan ketika sudah pendaftaran legislatif, pemilihan kan 97, 99 kan itu. Ada DPR yang 97, 99 kan di stop ya, itu. Stop, dan pemilihan ulang. 99. Nah, kebetulan saya dapat satu jatah saya gitu. Bukan jatah loh, suaranya banyak. Saya cari di Google termasuk suara terbanyak. Ada itu sampai jadi ketua komisi. Dapat tiga kursi waktu itu tempat saya, dan nomor kursi pertama, kedua, dan saya dapat yang ketiga. Padahal waktu itu saya nomor 6 ya. Nomor 6. Ya, benar. Dikasihin ke saya. Nah, aneh lagi kalau cerita lain, nama Slamet Sumo Sentono ini banyak ubur-uburan orang ini. Loh ngapa? Ya karena di ijazah hanya namanya Slamet tok. Terus saya tambahin nama bapak saya, Slamet Sumo Sentono, karena filosofis Jawa. Setelah menjadi DPR saya kan, saya ingin nama bapak saya ikut di situ, namanya Mikul Dur Mendem Jero. Oh, berarti aku pun harus. Oh iya, Mikul Dur itu kan tinggi kayak gitu. Pak De. Kalau mendem jero banget. Nah, inilah filosofis membawa nama orang tua supaya ikut juga gitu. Siapa? Sumo Sentono itu nama orang tua saya. Jadi oleh LSM ini, jadi kalau dijelekin lagu, namanya Slamet tok katanya. Dulu di PT namanya Ardi Slamet. Oh, jadi bulan-bulanan nama itu. Tapi saya bersikeras nama orang tua saya harus tercantum. Wah. Karena jadi DPR itu kan kebanggaan. Susah apa ya? Ya susah ya nggak susah ya. Waktu itu kan nomor dulu. Sulit. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan suara banyak. Transaksional. Oh iya. Kalau dulu berjuang nian. Nah itu dari tahun 99 sampai 2003 saya di Muba. Banyak lika-likunya yang saya lakukan, terutama saya melihat secara dekat masyarakat di sana. Muba, Banyuasin kan. Banyuasin. Ya wirawiri lah itu. Saya senang turun ke lapangan nih, wis nggak mikirin mana-mana ya turun. Iya. Kebetulan juga oleh Pak Ketua DPR waktu diberi fasilitas. Udah kalau ada surat turun. Nah, ini gitu. Bener loh, pengunjung bisa di tracking di Google. Pak ini termasuk tokoh yang
Emang tidak terduga tahu-tahu terpilih, tapi Iya. itu pasti karena berkah dari Ya, perbuatan Pak Ade jadi sebelumnya. saya mengurusin keluarga. Oke. Nah, terus pindahlah dari Muba Banyuasin. Saya juga ikut sebetulnya meneruskan perjuangan pemekaran itu, karena dengan teman-teman Siap. anggota DPR yang dari belahan Banyuasin sampai terbit Undang-Undang Nomor 6 tahun 2002 pemekaran Kabupaten Banyuasin. Saya pindah dengan teman-teman di Kabupaten Banyuasin, terus jadi ketua DPRD yang pertama. Siap. Dan juga mengantarkan Pak almarhum Pak Amiruddin Inut sebagai bupati. Jadi disitulah semakin banyak saya mengurusi masyarakat. Oke. Pak Ade, saya perlu pengunjung tahu kenapa Pak Ade dan teman-teman benar-benar kemarin berjuang untuk memekarkan Muba dan mendirikan Kabupaten Banyuasin. Nah, karena pertama terlalu luas kalau Muba itu. Sebetulnya kan sudah dirintis oleh para tokoh-tokoh yang terdahulu. Pas kami jadi DPR ikut melanjutkan perjuangan beliau itu. Nah, setelah dimekarkan dari Muba ke Banyuasin, ternyata juga di Banyuasin juga memerlukan sumber daya manusia yang luar biasa dan juga sumber daya alam yang belum tersentuh. Jadilah Banyuasin sekarang ini. Sulit tidak Pak Ade memekarkan itu kemarin prosesnya? Sulit, kalau saya lihat itu dari tahun 1953 para tokoh-tokoh sama Pak Kaharudin Aziz, banyak kan Pak Nur Muhammad dan lain-lainnya, itu sulit. Dari tahun itu baru setelah reformasi baru memekar. Dari tahun 53 sampai tahun 2002. 2002 baru ketok palu Undang-Undang Nomor 6 tadi. Nah, di sini karena saking masa luas itulah, maka harus benar-benar ya ini pemekaran untuk menjadi apa itu kabupaten yang setara dengan kabupaten yang lain. Oke. Nah, ini pengunjung perlu diingat, inilah salah satu tokoh yang memekarkan Kabupaten Banyuasin. Belum tentu akan terjadi seperti ini kalau Pak Ade dan teman-teman tidak berjuang. Terima kasih Pak Ade, jadi Banyuasin bisa berdiri sendiri. Ya, kita ikut juga waktu. Nah, tahun 2003 kami jadi DPR di Banyuasin, semakin ya kalau dibilang masih luas juga masih. 65% di perairan, 35% daratan. Nah, 2004 saya mulai terjun ke dunia budaya. Iya. 2004 ini ada teman-teman dari Palembang nemuin saya. Waktu itu namanya Pak Marjito kalau siapa. Akan meminta saya untuk mendirikan Pepadi waktu itu. Pepadi sudah ada. Wayang. Nah, wayang budaya itu kan ada kuda lumping, reog ponorogo, wayang. Ini kan satu komponen budaya. Nah, saya diajak untuk membuat itu ya. Saya siap aja kan. Siap, ayo ajarilah sekarang kayak kuda lumping segitu banyak membesar itu. Terus reog juga dikenal orang banyak. Apalagi wayang kulit ya. Wayang kulit itu sudah memang saya suka sih dengan wayang kulit. Sampai sekarang pun masih senang. Ini toko Puja Kusuma ini. Iya. Wah, Puja Suma Pak Ade. Tahun 2006 kami dengan Pak Syarial Usman mendirikan Puja Suma, Paguyuban Jawa Sumatera. Waktu itu ketuanya Bapak Profesor Waspodo. JNJ. Pak Waspodo, terus kawan-kawan banyak, ada Pak Wakin juga, Pak Kombes. Itulah senior, terus Pak Kolonel Haryono. Ya. Kan sudah meninggal. Pak Haryono. Pak Profesor masih ya. Kalau Pepadi dengan Pak Suparno ya Pak? Pak Pepadi itu dengan Pak Parno Wonokromo. Iya, Pak Suparno Wonokromo, bosnya dari Sumek Group dulu. Sumek ya. Ya itulah sampai sekarang kan masih berjalan dengan kondisi yang seperti itu. Bahkan kalau kuda lumping malah pernah kita mengadakan turnamen. Dulu turnamen kuda lumping itu ada pertama kali di Benteng tuh. Ya, BKB. Ya, Lataran. Nah itulah kok di Sumatera ada festival kuda lumping, di Jawa belum ada. Tapi saking tekad kami ya melestarikan budaya. Itu jadi sekarang semakin banyak ada kuda lumping, ada barong. Nah itulah yang disenengin tiang Jawi yang ada. Tadi juga ada datang ke sini Pak Ade tamu
ternyata tim reok yang Pak D bawa waktu ke Ponorogo Iya. kemarin. Oh iya. Gitu. Iya, ada pernah kemarin sebelum kami pensiun ya, itu dari Ponorogo ada undangan untuk undangannya kepada Pak Irman Deru waktu itu. Ya, Pak Gubernur ya. Pak Irman Deru nyuruh, ada Pak Slamet aja yang berangkat. Ya saya juga pamit dengan waktu itu kan Pak Bupati Askolani ya pamit, saya mau membawa tim reok ini bareng dengan provinsi dibawa ke sana. Aneh banget di sana orang. Memang reok saya nggak banyak kayak mereka, tapi tarian tarian Sumatera itu yang saya bawa. Banyak orang senang di sana. Tarian Tanggai. Tanggai ya, Iya, tanggai. benar. Masih ingat saya, Pak. Dari Tanggai itulah yang setiap orang lihat foto sama anak-anak itu. Malah dapat ini loh, katanya penghargaan ya, Pak. Penghargaan, harapan. Iya loh sampai. Allahu Akbar. Waktu itu bupatinya Pak Sugiri, Pak Giri itu ya sampai ngomong, ini ada tokoh Ponorogo yang jadi wakil bupati di Sumatera, membawa reok, membawa tarian Sumatera. Jadi saya juga merasa senang. Kita kembali ke politik dulu, Pak De. Kalau sudah ngomong budaya, tidak selesai-selesai Pak De. Ya, rame katanya budaya. Iya loh, karena Pak De ini dengan budaya Jawa itu kayak melekat dalam diri Pak De. Orang melihat Pak De, aduh ini sosok memang harus dipertahankan karena eksistensi di budayanya kuat. Budaya kan, kalau bangsa nggak punya budaya kan apa hasilnya kan? Masya Allah. Apalagi kalau budaya dengan agama ini bisa bersatu, luar biasa persatuannya mereka. Dan Pak D hebat loh, reok digabungkan dengan Tanggai. Berarti Pak D juga merangkul masyarakat Jawa dan tidak meninggalkan masyarakat Sumatera Selatan. Dan ada historisnya itu. Gimana tuh? Raja Islam di Jawa itu kan dari Sumatera sini. Raden Patah. Raden Patah. Itu kan jadi raja Islam yang pertama di Demak. Itu kan asalnya dari sini. Putranya Sang Prabu Brawijaya, yang istrinya orang Palembang. Putri Campa itu kan Palembang. Aduh, historis itu namanya. Harus diingetin itu. Pak De, nanti kita punya sesi khusus dengan Pak De ngomong soal budaya, karena hari ini ada sedikit ke politik. 4 kali pindah partai politik. Ayo, boleh tidak cerita itu? Jadi pada saat saya di Banyuasin sebagai ketua DPR, dengan masyarakat bawah kan kuat hubungan saya, grassroots. Karena kami merasa bahwa yang menjadikan kita ini mereka itu. Masya Allah. Itu harus tahu, anggota DPR yang memang paham bahwa konstituen itulah yang mengangkat kita, derajat kita di sana, bisa mengopenin masyarakat, bisa memikirkan negara dan dalam sebuah sistem. Ini harus paham mereka. Nah, proses zaman tahun 2004 kami menjadi 2003, 2004 jadi ketua DPR Banyuasin pertama. Kemudian 2004, 2009 menjadi wakil ketua. Yang ketuanya itu Pak Basir waktu itu. Oh ya. Nah, dari 2004, 2005, 2006 ini kan proses semua. Nah, kan pemilihan tahun 2008 waktu itu, 2009. 2009. Ya, 2009. Itu 2004 ke 2009 kan satu periode. Waktu itu almarhum Pak Amiruddin. Nah, ketika ada konvercapsus, saya kan terpilih untuk menjadi Bupati Banyuasin dari PDI itu. Diusung ya Pak De? Diusung. Ya. Ternyata ini nggak disetujui oleh Ketua DPD. Karena nggak disetujui ya ribut lah gitu. Nah dari keributan ini ya namanya saya ini wong bonek ya ribut yang ya ada satu insiden yang nggak pas lah untuk saya. Siap. Tapi kan saya mempertahankan hak saya, kan boleh saya mempertahankan. Akhirnya saya diberhentiin dari PDI Perjuangan, dari partai itu. Yang saya istilahkan kena tsunami politik. Waduh, istilahnya tsunami politik, Iya, itu diketahui orang sesumsel itu bahwa ketua PDI dipecat gitu. Dipecat lah taruh. Iya. Nah, kami juga sudah kalau dipecat ya nggak apa-apa, aku pindah tempat lain saja. Banyak yang nampung, Banyak yang nampung. Pak De.
Terus oleh Pak SO saya, Ya, Pak Seraya, ke Nasdem. belum ke Nasdem, ke PPRN. Oh iya. Waktu itu ketuanya Pak Bariyadi, ketua Bujasuma. Bisa semua. Udah ikut Pak Bariyadi aja Bujasuma. Jadi DPR di Provinsi Sumatera Selatan. Hanya saya sendiri. Perjuangan luar biasa. Partainya kecil tapi yang dikenal kami. Oh, Tuh, 2013 kan ada pemilihan Bupati Banyuasin. Nah. Nah, saya nyalon lah dengan Mas Hen Darta. Oh iya, independen. Nah, independen. Independen. Iya, ingat. Dan saya melawan Mas Yananto, Iya. putranya Pak Bupati. Terus Pak Askolani, Pak Arkoni, satunya Pak Aswar kalau nggak salah. Ada 6 waktu itu. Nah, saya kalah gitu loh. Pak Aswar Badui ya, Aswar Badui. Nah, disitulah tidak ada job kan di partai. Nah, saya masuk ke Nasdem. Waktu itu juga Pak SO masih ketuanya. Udah masuk Nasdem aja, melok tarung lagi, melok tarung. Saya kalah kan gitu 2014, dan di dalam proses 2014 itu berpikirlah saya mekarkan Kabupaten Banyuasin Timur. Itu 2014 itu bulan September kalau nggak salah. Nah, didukung oleh teman-teman saya DPR provinsi. Punya deklarasinya di Mariana waktu itu. Pemekaran itu ada 9 kecamatan. 9 kecamatan. Dari 2014 kan proses sampai 2023 kemarin baru ditandatangani Bupati Askolani. Pemekaran ini. Nah, sekarang prosesnya ada di provinsi. Nah, pemekaran ini saya gagas ini karena belajar tadi dari pemekaran desa, pemekaran kecamatan, dan pemekaran kabupaten. Karena kalau ini tidak dimekarkan kan rentang kendali kan terlalu jauh, terlalu luas. Kalau Banyuasin itu di Jawa itu ada 4 kabupaten ini. Kalau seluas Banyuasin ini? Banyuasin ini. Di kita hanya 1 aja, 11.900 km persegi. Waduh. Kita doakan pengunjung perjuangan Pak D untuk Banyuasin Timur bisa terwujud. Mudah-mudahan. Tapi sebelum itu kita bahas dulu soal maju menjadi Bupati Banyuasin. Nah, ini sesi yang Pak D, saya mau langsung tembak ke pertanyaan yang agak-agak berat, tapi mohon dijawab dengan lapang aja. Wakil udah dapat belum Pak D? Ya. Wakil Bupati. Nah, ini proses saya